Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 616. Daniel berkata sendiri, aku tahu karena aku rekrut kamu, hal itu malah buat kamu kesulitan di perusahaan. Kamu nggak perlu khawatir apa yang orang lain katakan. Lakukan saja pekerjaanmu sendiri. Pak Daniel, aku ingin mengundurkan diri. Daniel menatap Odelina dengan tatapan lekat, lalu bertanya, kenapa mau mengundurkan diri? Odelina terdiam dengan kepala tertunduk sejenak, lalu dia mengangkat wajahnya dan berkata, selama ini aku bertahan karena aku harus memperjuangkan hak asuh anakku kalau aku bercerai. Aku terus bersabar saat orang-orang bilang aku masuk ke perusahaan ini dengan koneksi, saat mereka diam-diam jadikan aku sebagai target. Karena aku butuh pekerjaan ini. Dengan memiliki pekerjaan tetap aku baru bisa memperjuangkan hak asuh Russell. Sekarang kamu sudah bercerai dan mendapatkan hak asuh atas anakmu. Jadi kamu ingin mengundurkan diri. Kamu bahkan belum menyelesaikan masa percobaan, ujar Daniel. Kamu orang yang memiliki kemampuan kerja. Aku rasa dari awal kamu sudah tahu permasalahan yang sering terjadi di tempat kerja. Terserah mereka mau ngomong apa. Yang penting kamu merasa nggak bersalah. Nggak perlu terpengaruh sama mereka. Tapi mereka bahkan bilang aku mendekati Pak Daniel. Aku nggak ingin merusak reputasi Pak Daniel. Di mana ada orang, di situ pasti ada konflik dan persaingan. Odelina mengerti hal itu. Karena dia dulunya pernah menjadi direktur keuangan, ditambah lagi Daniel sendiri yang merekrutnya untuk bekerja di Lumanto Group. Semua orang mengatakan kalau Odelina masuk dengan koneksinya. Atasan dan atasan dari atasannya Odelina juga waspada terhadap Odelina. Mereka takut Odelina akan mengambil posisi mereka. Oleh karena itu, semua orang di kantor diam-diam menargetkannya, mengucilkannya, dan selalu bekerja sama untuk menjebaknya. Selain itu, Daniel masih lajang, kalau dia terlalu memperhatikan seorang perempuan, perempuan itu akan menjadi duri di mata banyak orang. Odelina tidak ingin melawan mereka. Dia ingin mengundurkan diri dan memulai bisnis sesuai dengan rencananya. Siapa yang bilang begitu? Tanya Daniel. Odelina, kamu kerja saja. Biar aku yang tangani mereka. Mulai sekarang kalau ada yang berani sebar gosip di belakangmu kalau kamu dekati aku akan pecat mereka semua. Jangan kira hukum nggak berlaku kalau pelanggarnya banyak orang. Barang siapa yang singgung aku akan pecat mereka semua. Daniel memberi Odelina pekerjaan memang karena Stefan. Baiklah, kalau mereka bilang Odelina masuk dengan koneksi, masih ada benarnya juga. Namun, kalau bilang Odelina mendekatinya, itu benar-benar keterlaluan. Odelina baru saja bercerai. Bagaimana mungkin Odelina mendekatinya? Orang sibuk seperti Daniel sebenarnya tidak ingin peduli dengan pertikaian di antara karyawan kecil. Namun, ini sudah keterlaluan. Dia harus menangani masalah ini. Terima kasih, Pak Daniel. Aku tetap ingin mengundurkan diri. Aku mendapatkan sejumlah uang dari Roni. Aku ingin buka sebuah toko kecil dan mulai bisnis kuliner. Odelina bersikeras mengundurkan diri. Daniel bahkan sudah berkata seperti itu. Odelina yakin begitu dia keluar dari ruangan ini, perintah Daniel akan disampaikan ke setiap sudut perusahaan, gosip mungkin tidak akan sampai ke telinga Odelina lagi. Namun, tetap saja orang lain akan memandangnya dengan tatapan yang penuh prasangka buruk. Odelina tidak ingin merusak reputasi Daniel. Oh, begitu. Kamu sudah dapat tempat untuk buka toko. Daniel berpikir sejenak lalu berkata, Jalan Ampera 2, jalan dekat perusahaan kita. Kamu tahu, kan, kita harus lewati jalan itu setiap kali datang bekerja. Setengah dari pertokoan di jalan itu milikku. Banyak orang lalu lalang di sana. Selain perusahaan kita, ada banyak perusahaan kecil dan pabrik kecil di sekitarnya. Kalau kamu mau menjalankan bisnis kuliner, tempat itu cukup cocok. Ada pasangan suami istri yang sudah tua dan nggak bisa bekerja lagi. Mereka sudah nggak sewa lagi.
Beberapa hari lagi mereka akan pindah. Kalau kamu benar-benar ingin buka usaha, aku sewakan toko itu ke kamu. Odelina terkejut ketika mendengar hal itu, separuh toko di jalan itu milik Pak Daniel. Daniel balik bertanya, nggak boleh. Aku ada uang, tapi nggak ada tempat untuk membelanjakannya. Jadi aku beli beberapa toko untuk disewakan ke orang lain. Uang sewa setiap bulan lumayan besar, loh. Menghasilkan uang dari uang. Odelina, orang miskin sepertinya tidak mengerti dunia orang kaya. Aku juga nggak usah pusing urus toko-toko itu. Aku suruh orang bantu aku tagih uang sewa. Tapi karena harus lewat sana setiap hari datang dan pulang kerja, aku tahu kalau ada toko yang kosong. Yuna berkata kalau Daniel sangat pandai mencari uang. Perkataan Yuna sama sekali tidak salah. Bab 617. Bagaimana? Kamu mau sewa? Enggak. Kalau kamu mau, karena kamu kakak iparnya Stefan, aku akan kasih harga teman. Harga sewanya sedikit lebih murah dari yang lain, tapi kamu jangan kasih tahu orang lain. Nanti kalau yang lain tahu, semua minta aku turunkan harga sewa lagi. Rugi besar aku. Odelina sangat tergiur dengan tawaran itu. Setiap hari dia harus melewati jalan itu saat pergi dan pulang kerja. Oleh karena itu, dia tahu banyak orang melewati jalan itu. Toko jajanan, restoran, bahkan warung es juga laris manis. Odelina sangat iri melihat orang lain bisa menyewa toko di jalan itu untuk berjualan. Tidak disangka, toko-toko itu milik Daniel. Berapa harga sewa per bulan? Tanya Odelina. Harga sewa semua toko di pusat kota Mambera jauh lebih mahal dibanding tempat lain. Toko paling kecil di tempatku ukurannya 40 meter persegi. Yang terbesar lebih dari 100 meter persegi. Kamu mau jual apa? Jual sarapan, jawab Odelina. Kalau begitu nggak perlu terlalu besar. Harga sarapan nggak bisa terlalu mahal. Kamu bisa sewa toko dengan ukuran 40-50 meter persegi. Nanti aku tanya toko yang disewa pasangan tua itu ukurannya berapa. Harga sewa per bulannya, kamu kasih aku 16 juta saja. Kamu harus rahasiakan, ya. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau orang lain, aku kasih harga lebih dari 20 juta per bulan. Odelina langsung mengangguk berulang kali, aku nggak akan kasih tahu siapa-siapa, Pak. Tapi kalau Pak Daniel kasih harga serendah itu, Pak Daniel nggak akan rugi. Aku sudah dapatkan kembali uang yang aku habiskan untuk beli toko-toko itu. Sekarang nggak peduli berapa harga sewa yang aku terima, aku tetap saja untung. Kamu nggak usah khawatir, nggak usah merasa berat hati. Kalau kamu ingin mulai usaha, jalani baik-baik. Tunggu kamu sudah balik modal, kalau kamu nggak keberatan, kamu boleh naikkan harga sewa. Bagaimanapun, Daniel juga seorang pengusaha. Pengusaha pasti mementingkan keuntungan. Odelina tertawa pelan, oke, tunggu aku balik modal, aku akan bayar sewa toko dengan harga yang sama dengan yang lainnya. Pak Daniel, aku mau toko itu. Sekarang aku akan kasih tahu atasanku kalau aku mengundurkan diri. Baiklah. Nanti aku akan suruh orang hubungi kamu untuk tanda tangan surat perjanjian sewa. Daniel serta-merta berkata, masa percobaanmu belum berakhir, tapi kamu nggak ingin kerja lagi. Kamu kasih tahu atasanmu. Dia akan hitung hari kerjamu dan bayar gajimu. Terima kasih, Pak Daniel. Odelina dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Daniel. Nggak usah berterima kasih sama aku. Aku kasih kamu harga teman juga karena adik iparmu. Kalau tokomu sudah buka, aku akan ke sana meramaikan suasana. Dengar dari Stefan, Odelina dan Olivia sama-sama pandai memasak. Kalau begitu, aku pergi urus pengunduran diri dulu, Pak. Odelina masuk dengan wajah dingin, pergi sambil tersenyum. Setelah dia pergi, Daniel mengambil ponselnya dan mengirim pesan suara ke Stefan. Stefan, kakak iparmu nggak mau kerja lagi. Dia mau buka toko jual sarapan.
Kebetulan aku punya toko di Jalan Ampera 2 yang kosong. Jadi aku sewakan ke dia dengan harga murah. Stefan lama baru membalas, itu pun hanya dengan 2 kata, terima kasih. Danter menghela napas, memang hanya 2 kata, tapi seenggaknya dia mau balas. Aku kira aku sudah buat masalah besar sampai si kulkas itu nggak mau ngomong lagi sama aku. Daniel mengorbankan sebuah toko, sebagai gantinya dia mendapat balasan 2 kata dari Stefan. Namun, itu membuat Daniel akhirnya bisa kerja dengan tenang. Willen Elektro, kantor GM. Roni, kamu bisa jelaskan apa yang terjadi? Semua klien yang kamu tangani membatalkan pesanan, bahkan ada yang menangguhkan kerja sama. Banyak klien yang mengeluh banyak produk cacat yang tercampur dalam barang yang mereka terima. Kamu ini bagaimana kerjanya, sih? Roni dimarahi oleh atasannya sampai tidak berani bicara. Bab 618. Roni, menurutmu apa karena kamu sudah menyinggung semua klien? Apa yang kamu lakukan? Roni telah mendapatkan banyak bisnis untuk perusahaan. Dia juga sudah mendatangkan banyak keuntungan bagi perusahaan. Apalagi begitu dia lulus, dia langsung bergabung dengan Willen Elektro. Setelah bekerja selama beberapa tahun, dia termasuk karyawan lama. Bosnya sangat mempercayai dan bergantung padanya. Ada begitu banyak manajer di perusahaan, tapi Roni adalah yang paling muda di antara semua manajer. Karena Roni membawa banyak keuntungan bagi perusahaan, bosnya membuat pengecualian dan menaikkan jabatannya menjadi manajer. Banyak orang di perusahaan iri padanya. Meskipun begitu, mereka juga tidak bisa berkata apa-apa. Si bos sangat memperhatikan Roni. Bahkan ketika dia tidak sempat untuk menghadiri undangan perjamuan bisnis, dia akan menyuruh Roni untuk menggantikannya. Supaya Roni bisa mengenal lebih banyak orang dan menarik lebih banyak klien untuk perusahaan. Nyatanya, Roni juga tidak mengecewakannya. Setelah menghadiri perjamuan bisnis, perusahaan pun mendapat banyak pesanan. Namun sekarang, semua pesanan yang ditangani Roni kalau tidak dibatalkan, ya kerja sama ditangguhkan. Meskipun klien lainnya terkadang juga bisa berubah pikiran, hanya saja klien Fang menjadi tanggung jawab Roni sangat jelas berubah pikiran. Aku nggak menyinggung klien, Pak. Aku selalu menganggap klien itu raja. Bagaimana mungkin aku lakukan hal yang menyinggung klien? Roni segera menjelaskan, Pak, aku akan pergi bicara dengan para klien lagi. Aku akan berusaha untuk mendapatkan pesanan dan mengurangi kerugian perusahaan. Sudah berapa kali kamu ngomong seperti itu? Buktinya mana? Sama sekali nggak ada hasil. Willen Elektro nggak pernah mengalami krisis sebesar ini. Sepertinya para pekerja di pabrik akan diliburkan lebih awal. Kalau masih nggak bisa mendapatkan pesanan, abis tahun baru karyawan pabrik nggak usah kerja. Nggak ada pesanan. Roni, coba kamu pikirkan lagi baik-baik. Apakah kamu pernah menyinggung seseorang? Situasi perusahaan kita saat ini jelas-jelas sengaja ditekan seseorang. Sejak awal, kita memang sedang bersaing dengan salah satu cabang Aditama Group. Sekarang kita ditekan begini, semua pesanan kita sudah diambil mereka. Benar-benar membuat kesal. Jangankan Roni bekerja keras untuk menyelamatkan pesanan akhir-akhir ini. Si bos juga sudah bekerja keras. Dia tahu kalau seseorang sengaja menargetkan dan menekan perusahaannya. Namun, dia tidak tahu siapa itu. Para klien tersebut tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Mereka hanya mengatakan kalau mereka tidak bisa bekerja sama dengan Willen Elektro lagi. Orang yang menekan Willen Elektro di belakangnya ini benar-benar ingin membuatnya mati tanpa tahu penyebabnya. Roni menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, aku benar-benar nggak menyinggung siapapun, Pak. Kalau Roni benar-benar menyinggung seseorang, orang itu tidak lain adalah mantan istrinya. Namun, Odelina tidak memiliki kemampuan untuk menekannya seperti ini. Meskipun Odelina telah menemukan tantenya itu adalah istri pemilik Sanjaya Group. Namun, hal itu baru dikonfirmasi kemarin.
Sedangkan Wilen Elektro telah kehilangan pesanan selama beberapa hari. Oleh karena itu, Roni yakin ini tidak ada hubungannya dengan Sanjaya Group. Si bos memelototinya sebentar dan berkata, "Kamu pergi kerja dulu. Coba ingat baik-baik, kamu sudah menyinggung siapa." Roni tidak berani bicara lagi. Sambil menyeka keringat di dahinya, dia pun keluar dari ruangan GM dan kembali ke kantornya. Yeni melihat wajah Roni agak pucat. Dia menuangkan segelas air hangat untuk Roni dan bertanya dengan khawatir, "Ada apa Pak Tono cari kamu? Apalagi, marah-marah sama aku?" Roni duduk di kursinya, lalu mengambil air yang Yeni tuangkan untuknya. Setelah minum air, dia baru berkata lagi, "Pak Tono bilang kita jelas sedang ditekan dan dijadikan target oleh seseorang." Dia tanya apakah aku menyinggung seseorang. Aku coba pikirkan kembali, tapi aku nggak ingat pernah menyinggung siapa. Aku selalu berusaha menyenangkan hati klien. Bagaimana mungkin aku bisa menyinggung mereka? Tring. Ponsel Roni berdering, telepon dari ibunya. "Roni, aku kangen sama Russell. Pulang kerja nanti, kamu pergi ke toko Olivia dan bawa Russell ke sini." Bab 619. Rita menyesal kala mengetahui Odelina memiliki seorang tante yang menikah dengan orang dari keluarga kaya. Dia menyesal seharusnya tidak membiarkan anaknya bercerai dengan Odelina. Seandainya Roni tidak bercerai dengan Odelina, Roni bisa kerja di Sanjaya Group dengan mengandalkan koneksi dari tantenya Odelina. Dengan begitu, penghasilan Roni pasti akan jauh lebih tinggi. Mungkin saja penghasilan per tahun bisa mencapai puluhan miliar. Rita menyarankan agar Roni mendekati Odelina lagi dan rujuk dengannya. Namun, Roni menolak dengan tegas. Yeni juga memasang wajah cemberut. Rita tidak mengusulkan hal ini dengan terus terang lagi. Dia ingin menggunakan cucunya untuk mewujudkan keinginannya. Rita berencana akan sering meminta Roni pergi menjemput Russell, lalu mengantar Russell pulang ke rumah Odelina. Dengan begitu, Roni bisa sering bertemu dengan Odelina. Bagaimanapun, mereka berdua sudah saling kenal selama 12 tahun. Apalagi mereka memiliki seorang anak yang membuat mereka selalu terikat. Mungkin saja, setelah keduanya tenang, mereka bisa rujuk. "Ma, kalau Mama kangen Russell, suruh saja Kak Sela antar Mama ke toko Olivia. Nggak perlu bawa Russell pulang ke rumah. Kalau bawa pulang ke rumah, kalian juga nggak bisa jaga dia. Bisa-bisa kalian buat dia ketakutan lagi." Roni tahu apa yang direncanakan ibunya. Tantenya Odelina adalah Yuna, istri Rudi Sanjaya. Roni sendiri juga sangat terkejut ketika mengetahui hal itu. Namun, dia tidak menyesal sudah bercerai dengan Odelina. Roni sungguh-sungguh mencintai Yeni. Dia ingin menjalani kehidupan bersama Yeni. Dia pun berencana pergi ke kantor Capil untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada hari Valentine. Setelah itu, mereka baru mengadakan resepsi pernikahan. Dia akan memenuhi semua janjinya pada Yeni. "Ma, aku lagi sibuk. Kalau ada apa-apa kita bicarakan lagi nanti." Roni tidak ingin mendengarkan omelan ibunya. Oleh karena itu, dia menutup telepon sebelum ibunya mulai mengomel. Begitu dia mengangkat wajahnya, dia melihat raut wajah Yeni yang cemberut. Dia cepat-cepat menarik tangan Yeni dan membiarkan perempuan itu duduk di pangkuannya. "Yeni, jangan pedulikan apapun yang mamaku katakan dan lakukan. Aku nggak akan pernah berubah. Orang yang aku cintai adalah kamu. Aku yang menikah, bukan mamaku. Mama dan kakakmu pasti sudah menyesal sekarang. Karena Odelina punya tante yang sangat kaya. Odelina juga beruntung banget, bisa-bisanya dia jadi keponakan Bu Yuna. Siapa yang nggak tahu kalau Bu Yuna cari adiknya selama puluhan tahun. Sekarang dia sudah menemukan Odelina dan Olivia. Dia pasti akan banyak bantu mereka. Mungkin saja, dia akan belikan rumah, mobil, bahkan kasih mereka uang yang banyak." Setiap kali Yeni membicarakan Odelina, hatinya dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu.
Mengapa dirinya tidak memiliki tante yang kaya raya? Kamu nggak usah pedulikan mama dan kakakku. Mereka kurang pengetahuan. Mereka kira setelah punya tante yang sangat kaya, Odelina bisa dapatkan keuntungan. Semakin kaya seseorang, semakin pelit dia. Yeni memutar badannya dan berhadapan dengan Roni. Dia pun melingkarkan tangannya di leher pria itu dan berkata dengan nada manja, "Roni, besok sudah akhir pekan. Kamu temani aku pulang untuk ketemu orang tuaku, dong." "Boleh, enggak?" "Tentu saja boleh." Roni berkata dengan penuh rasa sayang. "Nanti sore pulang kerja, aku kasih kamu uang. Kamu pergi beli barang yang disukai keluarga kamu. Besok aku ikut kamu pulang ke rumah untuk ketemu orang tuamu. Saat kembali ke sini, ingat minta kakak sama papa mamamu. Kita pergi daftarkan pernikahan kita pada hari Valentine nanti." "Oke." Yeni langsung mencium Roni dengan senang hati. Keduanya berciuman di dalam kantor cukup lama. Setelah itu, Roni baru mendorong Yeni menjauh dengan lembut dan berkata, "Kita kerja dulu, ya. Aku sekarang harus cari bos-bos itu dulu. Aku akan berusaha mendapatkan kembali pesanan. Kamu ikut aku pergi saja. Aku sekretarismu, tentu saja aku harus temani kamu," kata Yeni. Keduanya pun meninggalkan kantor bersama. Olivia sama sekali tidak tahu kalau suaminya telah menekan Willen Elektro. Olivia telah membuat barang kerajinan tangan sepanjang hari. Dia benar-benar tidak menelepon Stefan, juga tidak mengirim pesan. Sore harinya, kakaknya pulang kerja dan ke toko. Dia tahu kalau kakaknya mengundurkan bisnis untuk memulai usaha sendiri. Olivia sangat mendukung keputusan kakaknya. Odelina yang khawatir pun bertanya pada Olivia apakah Olivia sedang berantem dengan Stefan. "Kak, hubungan kami sangat baik, kok. Kami nggak berantem," ujar Olivia tidak mengatakan yang sebenarnya. Bab 620. Olivia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak ingin membuat kakaknya khawatir. Odelina merasa lega ketika melihat ekspresi adiknya seperti biasa. Kemudian, dia berkata, "Stefan sangat baik sama kamu. Aku rasa, dia juga nggak akan bertengkar denganmu karena masalah sepele. Kalau kalian nggak berantem, aku bisa tenang." Olivia spontan menggerutu dalam hati, "Stefan bertengkar denganku karena masalah sepele." Sepanjang hari ini, Stefan mengabaikan Olivia. Olivia juga tidak ingin berinisiatif baikan dengannya. Olivia tidak merasa dirinya salah. Pertama kali Olivia perang dingin dengan Stefan, Olivia tidak merasakan apa-apa. Terakhir kali ketika Stefan melihat Albert menyatakan perasaan padanya, Olivia panik dan kebingungan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengejar Stefan sampai ke kantornya untuk memberikan penjelasan. Sekarang, Olivia merasa sangat tersiksa. Mungkin, karena dia telah memiliki perasaan terhadap Stefan, sehingga dia merasa tersiksa begini. "Olive, aku bawa Russell pulang dulu, ya. Aku sudah putuskan untuk buka toko. Aku mau pulang dan buat perencanaan." "Oke, Kak. Bilesti ikut kalian saja. Biar Russell nggak ganggu kakak." Odelina tidak menolak usul adiknya. Di lingkungan yang familiar baginya, Russell akan sangat nakal. Odelina memang membutuhkan seseorang untuk membantunya menjaga Russell. Sedangkan Bilesti sebenarnya ingin tetap tinggal di toko. Dia mendengar percakapan Olivia dan Junia. Nanti malam mereka akan pergi ke bar untuk minum-minum. Dia ingin tahu Olivia pergi ke bar mana. Namun, Olivia menyuruhnya ikut Odelina pulang. Bilesti hanya bisa mengikuti perintah Olivia supaya Olivia tidak curiga. "Bilesti antar kakakku dan Russell pakai mobilku saja." Olivia mengambil kunci mobilnya dan menyerahkannya kepada Bilesti. "Nanti aku ikut mobil Junia saja." "Tidak, nanti mereka berdua akan naik taksi ke bar. Lagi pula, setelah minum mereka tidak boleh mengemudikan mobil." "Baik, Non." Bilesti mengambil kunci mobil dari Olivia, lalu mengikuti Odelina keluar dari toko buku. Setelah kembali ke rumah kontrakan Odelina,
Bilesti mengambil kesempatan pergi ke kamar mandi untuk mengirim pesan ke Stefan. Dan Stefan, malam ini Non Olive mau ke bar dengan Non Junia. Setelah begadang semalaman, Stefan masih bisa bertahan pagi ini. Namun, dia tidak sanggup bertahan lagi di sore hari. Dia bersandar di kursinya dan tertidur. Pesan dari Bilesti sudah masuk, tapi Stefan masih tengah bermimpi. Dia tidak mendengar suara notifikasi, sehingga dia tidak membalas pesan Bilesti. Bilesti tak kunjung mendapat balasan. Dia berpikir yang penting dia sudah beritahu Stefan. Terserah Stefan mau melakukan apa. Di malam hari, siswa kelas 3 SMA dan kelas 3 SMP adalah siswa terakhir yang meninggalkan sekolah. Siswa yang masih perlu membeli bahan pelajaran, buku tugas atau alat tulis berbondong-bondong masuk ke toko buku. Setelah sibuk cukup lama, suasana kembali tenang. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Junia memindahkan rak ke dalam sambil berkata pada Olivia, "Olive, kamu mau pergi ke bar mana?" "Aku kurang tahu. Terserah kamu saja. Yang penting ada banyak orang, jangan yang sepi." Olivia baru 2 kali pergi ke bar, itu pun harus secara diam-diam. Setelah ke sana, dia juga tidak berani minum. Dia takut akan dimarahi kakaknya ketika pulang ke rumah. Sekarang dia tinggal terpisah dari kakaknya. Suasana hatinya sedang buruk, makanya dia baru berani pergi ke bar untuk melampiaskan rasa kesalnya. "Oke, deh. Aku bawa kamu ke No Limit saja. Bar paling besar paling bagus di kota Mambera." Setelah Junia meletakkan rak barang, dia mendekat ke telinga Olivia dan berkata sambil tersenyum, "Wanita pendamping di sana cantik-cantik. Yang pria juga ganteng-ganteng. Bahkan bartendernya juga sangat keren. Aku pergi minum, bukan untuk cari G***golo." Junia tertawa cekikikan, "Benar juga, sih. Suamimu jauh lebih ganteng dari mereka. Kita cuma pergi minum, nggak lihat pria tampan." "Kak Junia." Tiba-tiba terdengar suara yang familiar memanggil Junia. Raut wajah Junia dan Olivia langsung berubah pada saat yang sama. Bab 621. "Olive, kamu jangan keluar. Biar aku saja yang temui dia." Usai berkata, Junia bergegas keluar dengan cepat. Dia pun menghentikan Albert di depan toko buku. Kemudian, dia menarik tangan adik sepupunya itu dan menyeretnya pergi menjauh dari toko. "Kak Junia." Albert terpaksa mengikuti jejak kakak sepupunya. Dia ingin berhenti, tapi Junia menariknya ke depan mobil dengan sekuat tenaga. "Buka kunci mobil," perintah Junia dengan raut wajah dingin. Albert menatap Junia dengan ekspresi sangat tidak senang di wajahnya. "Kak Junia, aku bilang buka kunci mobilnya." Kali ini Junia memberi perintah dengan nada tegas, tidak ingin dibantah. Meskipun tubuhnya lebih pendek dari Albert, tapi auranya sama sekali tidak kalah dari Albert. Matanya yang indah menatap adik sepupunya itu dengan dingin, membuat Albert spontan membuka kunci mobil. Setelah itu, Junia membuka pintu mobil dan mendorong Albert masuk ke dalam mobil. "Kak Junia, aku datang untuk cari kakak. Bukan cari Kak Olivia." Albert dipaksa duduk di kursi samping pengemudi. Junia mengencang sabuk pengaman Albert dengan paksa. "Duduk diam, jangan keluar dari mobil." Setelah memberi perintah, Junia menutup pintu mobil. Kemudian, dia mengitari mobil dan masuk ke dalam mobil. Dia bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, dia sudah duduk di kursi pengemudi. Pada saat Olivia keluar dari toko, Junia sudah menyalakan mobil dan membawa Albert pergi. Raut wajah Olivia juga tampak tidak senang. Dia sudah bicara panjang lebar dengan Albert. Namun, pria itu masih saja datang mencarinya. Apakah Albert ingin memaksanya untuk pindah toko, atau memaksanya untuk putus kerja sama dengan Junia? Untung saja, anak-anak sekolah mulai libur besok. Oleh karena itu, Olivia tidak perlu datang untuk membuka toko. Dia hanya perlu membuat barang kerajinan tangan di rumah. Sesaat kemudian, Olivia menarik kembali pandangannya.
Dia melanjutkan pekerjaannya untuk merapikan barang. Dia memindahkan rak yang diletakkan di depan ke dalam toko satu persatu. Sementara itu, Junia mengebut di sepanjang jalan. Albert berbicara dengannya beberapa kali, tapi Junia tidak menjawab. "Kak Junia," Albert berkata dengan nada kesal, "kamu mau bawa aku kemana? Aku lagi ngomong sama kamu. Kenapa kamu malah cuekin aku? Oke, kamu bilang aku nggak boleh mencintai Kak Olivia lagi. Memangnya aku juga nggak boleh pergi cari kakak sepupuku sendiri? Selama Olivia ada di toko, kamu jangan datang ke sana." Junia menoleh dan memelototinya. "Albert, kamu mau paksa Olivia pindah toko atau paksa dia putus kerja sama denganku?" Wajah Albert seketika memucat. Namun, dia masih bersikeras dan berkata, "Kak, aku nggak tahu Kak Olivia masih ada di toko. Akhir-akhir ini pekerjaanku nggak berjalan dengan baik. Aku stres, makanya aku mau curhat sama kamu." Sejak kecil Albert memang memiliki hubungan yang baik dengan Junia. Pada saat Albert masih kecil, dia juga selalu meminta kakak sepupunya untuk membantunya setiap kali dia diganggu orang lain. Padahal dia memiliki banyak kakak sepupu, tapi dia tidak berani mencari mereka. Setiap kali Albert menceritakan masalahnya pada Junia, Junia akan memberitahu saudara sepupu lainnya. Semua orang akan keluar untuk membela Albert. Orang tua Albert sangat baik kepada keluarga dari belah ibu Albert. Bukan hanya karena mereka masih satu keluarga, tapi juga karena para sepupunya sangat mendukungnya. Mereka akan membantu dan melindungi Albert. Mereka lebih baik daripada saudara dari keluarga ayahnya. Cerita bersambung.